Baik, terima kasih moderator. Ini berkaitan dengan lembaga ini. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun. Sejauh mana independensi LP3S sejauh ini, yang dulu pernah ada di era Orde Baru dan di era reformasi sekarang. Kemudian bagaimana atau siapa saja yang bisa bergabung ke LP3S? Kemudian apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari anggota LP3S dan bagaimana cara untuk bergabung ke LP3S? Dan kemudian ini sebagai tambahnya, apa konsep yang sudah dirumuskan oleh LP3S berkaitan dengan karakter bangsa yang sampai detik ini masih terus-menerus didengungkan, terus-menerus diseminarkan atau ditulis dalam bentuk buku ataupun jurnal. Dan kemudian bagaimana konsep atau sikap LP3S menghadapi isu bangkitnya komunis, karena berdasarkan latar belakang sejarah tokoh-tokoh pendiri itu sebagai aktivis berkaitan dengan sejarah masa lalu. Terima kasih Pak Moderator. Sekian. Terima kasih Pak Suratno. Jadi tadi tentang bagaimana gabung LP3S, ada artinya dan sebagainya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Lalu kemudian tentang responnya terhadap bangkitnya komunis. Oke, isu bangkitnya komunis lebih tepatnya ya. Oke, dua penanya lagi atau penanggap. Silahkan. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Mas Boni, sepertinya sudah on cam siap-siap bertanya itu, saya lihat. Atau berkomentar. Pertama-tama, kita hari ini belum ulang tahun ya, ulang tahunnya masih tanggal 19, jadi ini perayaan menjelang ulang tahun lah lebih tepatnya. Kalau tidak ada, mungkin di sini ada Pak Abdullah Syarwani, ada mau memberikan komentar? Pada intinya itu memberikan penyajian secara ulang suksesnya LP3IS. Ya. Selama 10 tahun pertama yang saya ikut terlibat, saya masuk tahun 72, saya direkrut bukan dari alma mater saya di Yogyakarta sebagai alumni Fakultas Hukum UGM tahun lama ini, tahun 68, saya kemudian hijrah di Tempuireng Jombang bersama Abdurrahman Wahid dan sempat menyambut kehadiran Abdurrahman Wahid dari sekolahnya bertahun-tahun di luar negeri, di Mesir, di Irak, di Eropa, dan lain-lain. Jadi saya merasa bersyukur dan merasakan bahwa LP3 itu merupakan sebuah kancah sebetulnya, latihan kerja yang sangat berarti. Pertama, tidak saja memperluas pergaulan dengan para ilmuwan, tetapi juga memperoleh motivasi untuk bisa maju, ya, dan berkepedulian terhadap masyarakat sipil yang tentu saja dari waktu ke waktu peranannya belum sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya melihat ada beberapa ekspektasi yang tadi muncul, terutama teman-teman yang terakhir ini. Perlu adaptasi, perlu ada regenerasi, dan lain sebagainya. Inilah yang saya kira merupakan pertanyaan besar yang menjadi tantangan kita semua, khususnya teman-teman di LP3IS. Saya bergembira masih ada Mbak Yulia yang saya sempat kenal sepintas, dan memang tokoh budayawan yang cerdas dari dulu itu. Kalau kita melihat referensi community development, ada buku pembangunan masyarakat sekitar tahun 77-76, itu pengantarnya ditulis oleh Bu Yulia Surya Kusuma itu, yang waktu itu konon masih SMA baru tamat. Sebuah pengantar yang isinya brilian, sangat cocok dengan upaya-upaya LP3S yang dilakukan saat itu. Dan saya kira pada saat sekarang ini, sesudah 5 tahun berlangsung, maka kita harus sepenuhnya waspada. Kendala-kendala yang dihadapi tentu saja
belum banyak disinggung ya, tetapi saya yang dari dalam merasakan, meskipun saya tidak continue terus-menerus, saya 10 tahun efektif di LP3S tahun 72 sampai 81 dan kemudian saya hijrah ke PKBI, Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia. LSM relawan juga itu yang apa namanya umurnya saya kira paling lama ya, paling tua, dan kemudian bersama teman-teman yang lain mengembangkannya selama 10 tahun. Lalu kemudian yang terakhir saya terjun ke dunia politik sampai anggota DPR tahun 98, tahun reformasi, dan dikenalnya bukan mewakili partai, tetapi mewakili LP3IS, mewakili LSM, tetap kritis, ya, tetapi sopan, ya, dan kita belajar banyak dari moral development yang dikembangkan di LP3IS. Kemudian alhamdulillah yang terakhir saya dipercayakan menjadi duta besar di Lebanon, bersama-sama satu angkatan ya dengan Profesor Yuwono Sudarsono. Profesor Yuwono yang pada saat awal LP3S adalah sekretaris pertama Binexos, dan sekarang ini saya adalah sekretaris periode yang kedua saya kira pada zaman baru ketika Ismet Haddad mempercayakan saya bersama Nono Makarim untuk menjabat sekretaris Binexos sejak tahun 2007 saya kira. Dengan demikian saya ingin berterima kasih kepada kontribusi pemikiran teman-teman dan mudah-mudahan regenerasi ini dapat diteruskan. Mohon koreksi atau rekomendasi yang konkret untuk memungkinkan LP3S dapat menarik di kalangan ilmuwan di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat datang pada Dr. Wijan dan teman-teman lain yang baru. Ya. Pak Fajar, saya bersyukur Profesor Didik juga aktif sekali untuk membangun LP3S ini dengan seksama. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syarwani. Beliau adalah salah satu living legend juga ya, legenda hidup yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ismi di awal. Tadi beliau juga sudah menentukan sendiri. Saya tidak melihat ada raise hand lagi, jadi dua pertanyaan. Ada Said Fadlin boleh, Mas Wijayanto? Oh, oke, silahkan Pak Said, silahkan. Terakhir ya Pak. Dan siap. Singkat saja ya. Singkat saja, saya Said Fadlin, alumni FISIP UNAS tahun 88, sekarang dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Tekumar. Hanya satu kata waktu itu ya, LP3IS itu saya ingat kata-kata orang tua saya ketika merantau dari Aceh ya, umatan wasatan, ya hidup di tengah-tengah. Ya, jangan terlalu mencintai dan jangan terlalu membenci. Ada CSIS ya, yang saya juga setiap sore ke sana naik metro mini ya, tapi saya tetap dengan LP3IS. Itu warna lain. Kita punya juga di LBH waktu itu kita dapat tanah air ya, tetapi warna LP3IS ini memang berbeda sekali. Ada keindonesiaannya. Yang paling sensasional tulisannya Onggokam, budaya tuyul. Saya berharap LP3IS kembali seperti kemarin, tampil di tengah-tengah paradok keilmuan ya, lembaga-lembaga yang antah berantah sekarang walaupun didukung oleh praktisi ilmuwan yang hebat, tetapi tidak jelas porosnya kemana. Yang jelas tengah-tengah, imediat, umatan wasatan. Demikian. Oh ya, ada alumni LP3IS yang di Aceh sekarang, Otto Syamsuddin Isa, doktor beliau waktu itu menulis di Prisma itu tentang Gus Dur ya. Itu saja Mas Wijayanto, mudah-mudahan LP3IS dapat ke UTU ya. Sumbangan buku boleh, Prismanya demikian ya. Salam untuk Prof Didik yang sudah datang tahun 2018 ke UTU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi literasi perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said ya. Ini Pak Said dan Pak Abdul Syarwani pada dasarnya tadi adalah memberikan komentar ya atau tanggapan, jadi bukan pertanyaan. Saya ingin mengundang para pembicara untuk memberikan jawaban atas tadi pertanyaan sedikit tadi ya tentang kebangkitan komunisme. LP3IS mesti merespon bagaimana. Dan saya tambahi kalau begitu ya untuk closing statement. Saya pengen kawan-kawan yang belajar sejarah ya ini kemudian memberikan 1-2 kalimat lah, termasuk Mbak Julia juga ya. Harapannya dan pelaku sejarah, harapannya ke depan seperti apa untuk LP3IS atau saran gitu buat kita nih supaya LP3IS tetap
tetap relevan ya dengan perkembangan zaman, kira-kira seperti itu. Mungkin saya akan balik urutannya, dimulai dari Bro Fazli tadi, yang tadi sudah sangat eksplisit ya mendialektikakan antara apa itu yang kemudian pragmatisme dan kritisisme tadi. Silahkan. Iya, makasih Mas Wija. Jadi di presentasinya memang belum sempat saya cantumkan, tapi di esai itu saya bilangnya LP3S di era intelektual dengan I kecil. Karena memang saya cukup kritis ya melihat era yang sedang kita hidupi ini 20 tahun terakhir itu memang baik dari jenis-jenis risetnya maupun apa wacana-wacana yang didengungkan itu memang cenderung sangat pragmatis. Tidak bisa dibilang lain ya, sangat pragmatis. Tarikan untuk mengerjakan riset kebijakan itu baik karena memang kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi kemudian yang agak neglected itu riset-riset dasar yang memang kembali ke agak-agak teoritis, merefleksikan apa yang terjadi di Indonesia. LP3S itu udah paling benar di tengah-tengah keduanya menurut saya. Dari apa yang saya lihat secara historis dari tahun 70 sampai sekarang. LP3S itu mampu dua-duanya. Membahas agenda-agenda besar gitu ya, dulu dia membumikan ekonomi alternatif, ekonomi yang sifatnya bottom up, sampai ke membahas pesantren gitu. Pesantren itu dulu LP3S yang mengawali kajian soal pesantren dan lain-lain. Jadi di era sekarang pun LP3S menurut saya bisa dua-duanya, mengerjakan riset kebijakan maupun riset-riset besar dengan membahas kembali teori sosial yang relevan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang cenderung lebih filosofis gitu. Karena balik lagi di era Orde Baru LP3S itu dicari orang karena kampus nggak bisa menyediakan tempat-tempat kritis itu. Dan buktinya sampai sekarang juga kampus tidak bisa memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran alternatif dan kritis gitu. Jadi menurut saya masih sama kok. Ada di antara itu. Intelektual I gede yang sifatnya kecendikiaan dan intelektual dengan I kecil. I kecil itu dia arahnya pertukangan sih. Peneliti sosial yang menyerupai tukang gitu. Tapi tidak apa-apa, LP3S bisa kedua-duanya menurut saya. Iya. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali ya posisinya di tengah antara I besar dan I kecil, antara riset-riset kebijakan dan riset-riset kritis. Itu akan kita catat tuh. Tadi Mas Sony ketawa tuh ketika sebut. Nanti kita tanya tuh apa makna ketawanya. Tapi sebelum itu kita ke Bro Farabi. Silahkan Abi untuk memberikan closing statement ya, tentang ya. Terima kasih banyak Wija. Ya saya ini benar-benar di luar bidang saya, sebenarnya saya nggak punya. Tapi mungkin saran saya atau menurut saya sih LP3S akan tetap bisa memiliki relevansi ke depan karena jika mampu untuk mempertahankan kayak semacam engagement grassroots-nya gitu. Jadi kan salah satu hal yang memungkinkan LP3S untuk memiliki kayak perbedaan dari yang Fajar katakan dalam konteks kayak universitas yang mungkin lebih fokus pada pembangunan, LP3S itu membuka ruang-ruang agar ada engagement gitu kan, dan suara-suara dari bawah akar rumput untuk naik gitu loh. Jadi kalau engagement itu terus-menerus bisa dipertahankan, dan aku pikir permasalahan bangsa akan makin banyak ke depan. Jadi akan makin, maksudnya itu mungkin agak pesimis sih, tapi maksudnya konteksnya akan makin banyak hal-hal yang dibutuhkan intelektual untuk bekerja, kayak konteks ambruknya lingkungan ya kan, ada atau hal-hal yang akan menjadi tantangan-tantangan besar di abad ke-21 ini. Lucunya menurut saya kita lagi dalam transisi nih. Ini era berakhirnya neoliberalisme karena akan ada model pembangunan baru yang ditawarkan oleh Tiongkok gitu. Jadi dan sekali lagi ini kayak kita akan balik lagi mungkin ke masa-masa lalu, dan LP3S mungkin akan punya jelas akan menjadi salah satu lembaga yang sangat penting dalam masyarakat untuk mencoba menganalisis apa perubahan-perubahan itu untuk membantu masyarakat, negara iya, tapi juga masyarakat untuk bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang akan semakin menantang di abad ke-21. Itu, terima kasih Wija. Mantap sekali. Terima kasih Abi, sangat-sangat sangat-sangat tajam dan dalam itu rekomendasinya tadi. Saya persilahkan kepada Mbak Julia untuk memberikan closing statement juga. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan closing statement dari Fajri sama Abi.
gitu ya. Saya terus terang sebetulnya tuh kan bisa dikatakan divorced from LP3S dari tahun 91 gitu. Ini baru ini aja diajak-ajak lagi kalau nggak salah sama Wijaya. Baru setahun nih. Ya, juga nggak menyesal ya Mbak, saya ajak-ajak. Enggak, malah senang sekali sebetulnya sih gitu. Nah ini seperti yang saya katakan, saya sangat excited dengan ketika saya tahu bahwa LP3S muncul lagi, karena waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin ada semacam romantisisme dari zaman dulu waktu saya masih terlibat LP3S itu benar-benar ya itu yang saya paparkan tadi itu gitu. Nah sekarang ini saya kira jadi bagaimana besarnya peran Prisma dan LP3S buat saya secara pribadi gitu. Tapi saya kira pertanyaan yang esensial sekarang adalah how do you stay relevant? Gitu. Bagaimana Prisma tetap relevan gitu. Dengan sekarang ini konteksnya sekarang ini masyarakat yang semakin konservatif, Islamisasi, yang Islamisasi dalam tanda sebetulnya Arabisasi ya, bukan Islamisasi sebetulnya gitu. Dan tidak ada satupun orang yang menyebut tadi climate change itu sudah pasti sekali gitu ya. Dan juga pandemi ini mengubah so many things about our lives. Ini sekarang ini sebetulnya sih ada positifnya juga ya. Sekarang ini gampang nih kalau kita webinar gini, saya lebih santai. Saya terus terang saya pakai celana pendek ini. Dan ya itu salah satu yang relevansi itu adalah itu barusan saya ada masukan dari Ibu Sumrotin, Mbak Sumrotin itu. Dia bilang LP3S nggak ada gender perspektifnya gitu. Jadi saya nggak mau ya, saya ngecopres sendiri gitu, seolah-olah saya cerewet aja gitu. Oh, mesti gender perspektifnya. It's if you want to be relevant, mesti seperti itu gitu loh, mesti seperti itu. Dan juga minoritas termasuk minoritas seksual. Itu sekarang ini minoritas seksual itu dihantam jadi bulan-bulanan gitu. Itu menurut saya itu yang nggak bisa gitu. Kita nggak bisa mentolerir hal itu gitu. Jadi saya sebenarnya sangat excited karena baru diundang lagi kembali itu. Sebenarnya saya excited gitu karena ini dulu tuh rumah saya Prisma LP3S itu, dan sekarang ini kok ini apa nih gitu. LP3S pindah dari dulu di kantornya di mana, di Sleepy. Di Sleepy jauh banget, saya waktu itu rumahnya di Blok A gitu. Terus sekarang ini saya tinggal di Cinere, ini di Cinere pindah ke Cinere gitu loh. Saya tuh tiap kali saya belanja tuh lewat LP3S gitu. Jadi saya merasa buat saya pribadi there's a future for me nanti di LP3S. Nanti kita itu lagi deh, kita mari kita obrolin lagi gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Julia, sangat menarik. Mbak Julia ini belum ngomong, saya sudah tahu pasti akan menyampaikan nanti more women researchers di LP3S dan more gender perspective ya ini LP3S. Noted Mbak. Terima kasih selalu bold untuk mengingatkan kita karena memang kita sangat perlu itu. Hari ini kita sudah mulai merekrut lebih banyak perempuan bersama kita, engage ya, akan lebih banyak lagi ke depan. Kira-kira begitu. Terakhir untuk Mas Sony ya, silahkan untuk memberikan closing statement-nya. Setelah bertahun-tahun ya merenungi dan mempelajari LP3S gitu. Kira-kira apa tuh yang mau disampaikan dalam satu dan beberapa kalimat lah? Melanjutkan masukan dari teman-teman tadi, saya ingin menekankan pentingnya barangkali LP3S dapat menjadikan dirinya justru semakin relevan di abad ke-21 kalau mengerjakan sesuatu yang tercecer tidak dikerjakan oleh lembaga-lembaga lain di
Indonesia dan di dunia. Salah satu yang tercecer itu adalah intelektual perlu berpikir dan bertindak tidak hanya berdasarkan spesialisasi masing-masing yang mereka terima sewaktu sekolah. Sebab sepintar apapun seseorang, setinggi apapun pendidikannya di sekolah-sekolah itu, sebagian besar yang terjadi adalah pendidikan secara spesialis. Padahal kehidupan ini tidak pernah ada yang spesialis. Maksudnya, kehidupan sebagai sebuah keseluruhan, hidup bermasyarakat, hidup dalam masyarakat dunia, masalah ekonomi berkaitan dengan politik, masalah politik berkaitan dengan gender, yang juga berkaitan dengan geografi, berkaitan dengan kebudayaan. Para pakar akan cenderung kalau ditanya untuk membahas persoalan ini, akan selalu menggunakan sudut pandang dari mana dia pertama kali dididik. Kita perlu spesialis, kita perlu seperti Fajri bilang tadi, tukang-tukang, kerja pertukangan itu penting, tapi tidak semua masalah dalam hidup bermasyarakat bisa diselesaikan dengan bertukang. Harus ada orang-orang yang memaksa diri mereka sendiri secara pribadi maupun dalam organisasi seperti LP3IS untuk berpikir dan bertindak dalam gambar-gambar besar, sekaligus dalam gambar-gambar kecil, sekaligus dalam gambar-gambar menengah, dan interaksi antara ketiganya. Karena kampus-kampus tidak menangani ini peluang besar untuk ditangani LP3IS. Saya berani bertaruh, sangat sedikit kampus di dunia yang berfokus ke masalah ini, berpikir secara gambar besar, gambar menengah, dan gambar kecil. Itu adalah namanya berpikir strategis. Yang pada zaman dahulu itu adalah bagian dari training untuk calon negarawan. Indonesia perlu negarawan. Indonesia tidak bisa hanya dilayani dengan mencetak generasi muda yang jadi spesialis saja. Kata orang negarawan itu dilahirkan, tapi mungkin LP3IS bisa menjadi fasilitator untuk mendorong, memfasilitasi lahirnya pemudi-pemudi, pemuda-pemuda, siapa tahu ada yang terpanggil untuk memainkan gambar besar ini. Itu mungkin Pak dari saya. Sangat dahsyat sekali ya closing dari Mas Sony ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bersamai kita sampai pada jam 6 lebih ini. Kita sepertinya tidak ingin selesai ya diskusinya. Pencerahan yang luar biasa dari para pembicara. Untuk closing, untuk wrap up gitu, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin pertanyaan saya terakhir itu saya akan hingga seperti pertanyaan Mas Sony tadi ya. Cara hidup terbaik di atas bumi manusia yang perlu dilakukan oleh LP3IS, kira-kira gitu ya, sebagai organisasi dan juga sebagai bagian dari bangsa gitu. Nah, para pembicara tadi telah menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Fajri menyampaikan bahwa yang kita perlu lakukan adalah dari tengah saja antara yang kritis dan yang kebijakan, sambil memberikan kritik di awal ya. Ini LP3IS dari semakin lama dari tahun ke tahun semakin ke pinggir, dulu di pusat, lalu kemudian sekarang di Cinere ya. Lalu kemudian di Pangkalan Jati gitu kan, di Depok itu ya. Lalu kemudian Abi menyampaikan tentang perlunya LP3IS akan masih selalu relevan gitu, ya akan tetap relevan asalkan dia kembali kepada grassroots-nya gitu, ya lebih tinggi kepada masyarakat. Mbak Julia mengungkapkan bahwa more women perspektif, ya, more gender perspektif dan lebih banyak aktivis perempuan gitu, peneliti perempuan di LP3IS. Saya pikir ini sangat futuristik. Dan akhirnya dari Mas Sony ya, tentang perlunya LP3IS untuk menjadi fasilitator bagi lahirnya negarawan yang bisa berpikir besar, berpikir menengah, dan berpikir spesifik. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf karena tidak tegas dalam menghentikan waktu para pembicara, tapi saya pikir saya tidak menyesal dan semoga Bapak Ibu semua tidak menyesal ya, karena diskusi pada sore hari ini sangat-sangat mencerahkan sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua, Pak Ismit, Prof. Didi, Pak Abdullah Syarwani, ya, dan tentu saja para pembicara kita, Mas Sony, ya, Mbak Julia, dan kemudian Mas Fazi dan Mas Farabi Fakih. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.